Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Jannah, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang SAW atau Simple Additive Writing. Metode SAW atau Simple Additive Writing sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat membantu dalam pengembalian keputusan suatu kasus. Akan tetapi, perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Multiple Attribute Decision Making atau MADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Model SAW dikenal juga dengan istilah Weight Sum Model atau WSM atau Scoring Method atau SM dan paling sering digunakan dalam teknik MADM. Konsepnya, nilai ternormalisasi kriteria untuk alternatif harus dikalikan dengan bobot kriteria. Kemudian, alternatif terbaik dengan skor tertinggi dipilih sebagai alternatif yang lebih disukai. Menurut Kusumadewi, metode SAW adalah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan atau X ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif. Berikut penjelasan dan langkah-langkah dalam menentukan metode SAW. RIJ sebagai nilai rating kinerja ternormalisasi, maksimal XIJ sebagai nilai terbesar dari setiap kriteria, minimal XIJ sebagai nilai terkecil dari setiap kriteria, XIJ sebagai nilai atribut yang dimiliki oleh setiap kriteria. RIJ terbagi menjadi dua, yang di atas jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, terus yang di bawah jika J adalah atribut biaya atau cost. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai berikut. VI sama dengan sigma WJ RIJ dengan J dari 1 sampai dengan N, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai VI lebih besar mengidentifikasi bahwa alternatif AI lebih terpilih. Langkah-langkah dalam menentukan metode SAW. 1. Menentukan kriteria CI yang akan dijadikan acuan dalam pengembalian keputusan. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria CI. Kemudian melakukan normalisasi matrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya sehingga matrik ternormalisasi R. 4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot preferensi sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Dalam kasus ini, kita mempunyai judul masalah terhadap pembobotan seleksi beasiswa.
Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. Berikut adalah penentuan dari beberapa kriteria. 1. Penentuan kriteria. 2. Penentuan rating kepentingan dan bobot preferensi. 3. Penentuan bobot preferensi berdasarkan kriteria. 1. Penentuan kriteria CI. Kriteria C1 sebagai rata-rata nilai rapot. Kriteria C2 sebagai penghasilan orang tua. Kriteria C3 sebagai jumlah tanggungan orang tua. 2. Penentuan rating kepentingan dan bobot preferensi. Rating kepentingannya itu ada sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk sangat rendah, bobotnya 1. Untuk yang rendah, bobotnya 2. Untuk yang sedang, bobotnya 3. Dan untuk yang tinggi, bobotnya 4. Serta yang sangat tinggi, bobotnya 5. 3. Penentuan bobot preferensi berdasarkan kriteria. Itu terbagi menjadi 3. 1. Bobot kriteria berdasarkan rata-rata nilai rapot. 2. Bobot kriteria berdasarkan penghasilan orang tua. 3. Bobot kriteria berdasarkan jumlah tanggungan orang tua. A. Bobot kriteria berdasarkan rata-rata nilai rapot. C1 kurang dari 54 bobotnya 1. 54 kurang dari C1 kurang dari atau sama dengan 59 bobotnya 2. 59 kurang dari C1 kurang dari atau sama dengan 74 bobotnya 3. 74 kurang dari C1 kurang dari atau sama dengan 90 bobotnya 4. C1 lebih dari 90 bobotnya 5. Untuk yang B, bobot kriteria berdasarkan penghasilan orang tua. C2 kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah bobotnya 1. 1 juta rupiah kurang dari C2 kurang dari atau sama dengan 1.500.000 rupiah bobotnya 2. 1.500.000 rupiah kurang dari C2 kurang dari atau sama dengan 2.500.000 rupiah bobotnya 3. 2.500.000 rupiah kurang dari C2 kurang dari atau sama dengan 3.500.000 rupiah bobotnya 4. C2 lebih dari 3.500.000 rupiah bobotnya 5. Dan untuk yang C, bobot kriteria berdasarkan jumlah tanggungan orang tua. Untuk 1 anak, bobotnya 1. Untuk 2 anak, bobotnya 2. Untuk 3 anak, bobotnya 3. Untuk 4 anak, bobotnya 4. Dan untuk lebih dari 4 anak, bobotnya 5. Output yang dihasilkan yaitu berupa urutan alternatif atau siswa calon penerima beasiswa, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Hasil akhir adalah nilai dari setiap kriteria yang memiliki bobot preferensi yang berbeda. Berikut analisis kasus dengan metode SAW. 1. Penentuan kriteria yang telah diuraikan. 2. Menentukan rating kecocokan alternatif. Kasus rating kecocokan dari setiap alternatif untuk setiap kriteria dari calon penerima beasiswa sebagai berikut. A. Alternatif calon penerima 1. Andri. Rata-rata nilai rapot 85. Jumlah penghasilan orang tua 1.300.000 rupiah. Jumlah tanggungan orang tua 3 anak. B. Alternatif calon penerima 2. Budi, rata-rata nilai rapot 93, jumlah penghasilan orang tua 3 juta rupiah, jumlah tanggungan orang tua 2 anak. C. Alternatif calon penerima 3.
Dedi, rata-rata nilai rapot 85, jumlah penghasilan orang tua 800.000, jumlah tanggungan orang tua 2 anak. Dari data tersebut dapat dipetakan pemberian nilai setiap alternatif untuk setiap kriteria sebagai berikut. Rating kecocokan alternatif: Andri, C1-nya 4, C2-nya 2, C3-nya 3. Budi, C1-nya 5, C2-nya 4, C3-nya 2. Dedi, C1-nya 4, C2-nya 1, C3-nya 2. Dari nilai tersebut kemudian pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. W sama dengan buka kurung 5,3,2 tutup kurung. 3. Berdasarkan kriteria, adapun matriks keputusan berdasarkan kriteria tersebut, yaitu matriks X sama dengan 4, 2, 3, 5, 4, 2, 4, 1, 2. Hasil normalisasi dari matriks keputusan data sampel tersebut yaitu R11 sama dengan 4 dibagi maks 4,5,4. Untuk yang 4 didapat dari baris pertama, kolom pertama matriks di atas. Dan untuk maks 4,5,4 diambil dari kolom pertama matriks di atas. Jadi sama dengan 4/5. Kenapa 5? Karena maksimalnya dan yang tertingginya itu 5. Jadi 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Dan untuk R21 dan R31 itu sama seperti R11. Hanya saja yang membedakan yang di atas 5 dan 4-nya itu diambil dari baris kedua dan baris ketiga. Untuk yang R12 minimalnya itu diambil dari kolom kedua. 2,4,1 dibagi 2. 2-nya diambil dari baris kedua. Jadi sama dengan 1/2. Kenapa 1? Karena minimalnya itu 1. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Dan untuk yang R22 dan R32, 4 dan 1-nya, yang 4 itu ada di baris kedua dan yang 1-nya ada di baris ketiga. Untuk yang R13 sama dengan 3 dibagi maks 3,2,2. Untuk yang 3 diambil dari baris ketiga, kolom ketiga. Terus untuk yang di bawah maksnya diambil dari kolom ketiga. Jadi sama dengan 3 dibagi 3. Kenapa di bawah 3? Karena maksimalnya 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan untuk R23 dan R33 yang di atas 2 dan 2-nya itu diambil dari baris kedua dan baris ketiga. 4. Nilai total matrik ternormalisasi. Matrik ternormalisasinya dapat dilihat seperti di bawah ini. R sama dengan 0,8, 0,5, 1, 1, 0,25, 0,7, 0,8, 1, 0,7. Selanjutnya, melakukan proses perankingan dengan cara mengkalikan matrik ternormalisasi R dengan nilai bobot W. Adapun proses perankingan berdasarkan nilai bobot W sama dengan 5,3,2, yaitu 1. Calon penerima 1 Andri sama dengan 5 dikali 0,8 ditambah 3 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 7,5. 2. Calon penerima 2 Budi sama dengan
5 dikali 1 ditambah 3 dikali 0,25 ditambah 2 dikali 0,7 sama dengan 7,15. 3. Calon penerima 3 Dedi sama dengan 5 dikali 0,8 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0,7 sama dengan 8,4. Dari data tersebut akan diperoleh hasil bahwa calon penerima 3 Dedi memiliki nilai tertinggi dan dari 2 calon penerima lainnya, sehingga calon penerima 3 lebih berhak untuk mendapatkan beasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Kurniawan akan melanjutkan pembahasan selanjutnya di jurnal yang baru dari jurnal sebelumnya. Di sini saya akan membahas untuk membuat atau menggunakan sistem pendukung putusan dengan metode SAW atau Simple Additive Writing untuk menentukan promosi jabatan karyawan pada YW Al-Muhajirin Jakapermai. Dan yang kita butuhkan di masalah pembahasan kedua ini yaitu bobot kriteria CE dan variabel setiap kriteria. Bobotnya itu sendiri apa aja? Ya, bobotnya itu sendiri ada perilaku, target kerja, dan tes, dan mempunyai masing-masing bobot seperti pada tabel berikut. Terus dalam variabel setiap kriteria itu apa aja? Ada kriteria pelaku, ada kriteria target kerja, ada kriteria tes yang meliputi seperti pada tabel di dalam ini. Dalam kriteria pelaku itu mempunyai iman dan takwa, integritas, orientasi, pelayanan pelanggan, kreativitas, kerjasama, disiplin. Target kerja itu ada kebersihan, kerapihan, kerajinan, pelayanan, standby. Dan yang tes itu sendiri ada agama, Al-Quran, keterampilan komputer, psikotes, dan wawancara. Ada skor nilai metrik. Skor nilai metrik ini terhimpun untuk input nilai dalam metrik yang dibutuhin dalam kasus ini dan variabel setiap kriteria. Nilai metrik itu sendiri ini kita punya tabel dengan nama pegawai A1, A2, A3, A4, A5, dan perilaku ini dari A1 sampai 6 itu sesuai dengan tabel kriteria di slide sebelumnya. Tabel kerja kan begitu juga, dan apalagi tabel tes. Di sini nilai metrik itu sendiri adalah hasil rata-rata dari kriteria 1 sampai 6, kriteria 1 sampai 5, dan begitu juga selanjutnya. Dari variabel setiap kriteria itu mempunyai hasil nilai X dari masing-masing nama A1 sampai A5 dari setiap kriteria yang dijadikan nilai acuan. Perhitungan normalisasi metrik itu ada nilai normalisasi metrik yang sudah dilakukan sebelumnya pada slide sebelumnya. Ada R1, R11 sampai seterusnya. 71,67 itu adalah nilai dari rata-rata yang didapat pada tabel sebelumnya. Dari nilai maksimal yang diambil di sini, maksudnya maksimal itu adalah nilai tertinggi dari tabel yang pada halaman sebelumnya, yaitu seperti yang ditunjukkan pada slide ini, itu antara 71,67, 73,33, 70,83, 73,33, 74,17, dan 73,33. Maksudnya di sini adalah
Yang tertinggi daripada tabel tersebut itu yang mana? Yang akan digunakan untuk sebagai bahan pembagi dari nilai rata-rata hasil normalisasi sebelumnya, hasil tabel rata-rata yang didapat sebelumnya. Itu akan dilakukan berulang hingga nilai hasil X tadi itu didapatkan nilainya semua, dapatkan nilai normalisasinya semua. Seperti pada hasil berikut ini. Ini adalah hasil nilai R dari nilai X tadi yang sudah didapatkan rata-ratanya. Dan ini adalah hasil normalisasi yang sudah dihitung pada slide ini juga. Dan perhitungan preferensi formula perhitungan dan keputusan yang didapat. Formula perhitungannya adalah VE WJ kali RIJ dibagi dengan J dari 1 sampai N. Bobot ini adalah bobot yang sudah dijadikan acuan sebagai perhitungan pada metode ini. Dan keputusan yang didapat adalah seperti ini. Nilai-nilai ini adalah V1 sampai V5 ini adalah nama dari masing-masing orang tadi, dari A1 sampai A5. Dan dari V1 ini misalnya 0,97 kali 0,4. 0,97 itu adalah nilai dari hasil normalisasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Begitu pula seterusnya. Dan misalnya ini ditambah 0,96 kali 0,3 tambah 0,96 kali 0,3, 0,96 dan 0,96 selanjutnya itu adalah hasil normalisasi sebelumnya, dan maka bakal kita dapatkan hasil yaitu 0,9627. V2, V3, V4, V5 itu kita lakukan hal yang sama seperti V1. Dari V1 sampai V5 maka kita dapatkan di sini nilai tertingginya yaitu 0,9819841 sebagai orang yang layak untuk mendapatkan posisi barunya. Sekian dari saya, Alvin Gunawan. Terima kasih. Akan melanjutkan untuk sebagian ke jurnal selanjutnya kepada teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikir Rahmawan akan melanjutkan dari pembahasan tentang jurnal selanjutnya, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan perbaikan rumah menggunakan metode simple additive weighting, yaitu disingkat SAW, studi kasus di Kelurahan Tambelan Sampit, Kota Pontianak. Ya, dalam pembahasan ini, dalam metode penelitian ini, data yang diuji adalah data kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Tambelan Sampit, Kota Pontianak. Berikut hasil penelitiannya. Ya, ini adalah langkah pertama untuk menentukan alternatif, yaitu nama kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni di Sampit, Kota Pontianak. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2 masing-masing menunjukkan alternatif dan kriteria. Di sini dalam tabel alternatif ada sekitar 20 orang, dan di tabel kriteria ada 13 data untuk jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, material dinding, kondisi dinding, material atap, kondisi atap, material lantai, kondisi lantai, luas rumah,
kepemilikan kamar mandi, dan jumlah penghuni, sama pernah mendapat bantuan atau tidak. Di situ ada simbol dari C1 sampai C13. Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu adalah tabel jenis kelamin dalam KK, pekerjaan. Tabel yang nomor 4 C2 itu adalah tidak bekerja, buruh atau tani atau lainnya. Yang ketiga itu adalah karyawan swasta. Yang keempat itu ada wira swasta atau pedagang. Penghasilan itu ada di tabel nomor 5, mulai dari 0 sampai 1,2 juta. Nomor 2 1,3 juta sampai 1,8 juta. Nomor 3 itu 1,9 juta sampai 2,1 juta. Dan nomor 4 2,2 juta ke atas. Sini ada tabel nomor 6, anyaman bambu itu adalah material dinding seperti anyaman bambu, triplek, kayu atau bambu, tembok. Nah, di tabel nomor 7 itu adalah kondisi dinding. Kondisinya baik, rusak ringan, rusak sedang atau sebagian, rusak berat. Dan selanjutnya tabel nomor 8 C6 itu adalah jenis atapnya, jerami, seng atau sirap, genteng, asbas. Dan nomor tabel 9 itu kondisinya baik, rusak ringan, rusak sedang atau sebagian, rusak berat. Kemudian ini adalah tabel 10, itu terbuat dari tanah, kayu, semen, keramik. Di situ maksudnya tanahnya kondisinya seperti apa. Makanya dibahas di tabel nomor 11. Kondisinya baik, kondisinya rusak ringan, rusak sedang, sebagian rusak berat. Dan kemudian tabel 12 itu adalah ukuran 30 meter persegi atau kurang, 31 sampai 50 meter persegi, 51 sampai 70 meter persegi. Nah, di sini ada kepemilikan kamar mandi, karena biasanya orang kurang mampu dia kadang ada yang tidak mempunyai kamar mandi. Di dalam tabel 14 bobot N12, situ adalah jumlah penghuni 1 orang, 2 sampai 3 orang, 4 sampai 5 orang. Kemudian tabel 15 itu adalah telah mendapatkan bantuan seperti anyaman bambu, triplek. Kemudian itu ada tabel 16, itu adalah tabel bobot persentase kriteria, yang dimana jenis kelamin itu bobot W-nya adalah 0,1, pekerjaan itu adalah 0,1, penghasilan itu 0,1, material dinding 0,05, kondisinya 0,05, material atap 0,05, kondisinya 0,5, material lantai 0,5, kondisinya 0,5, luas rumah 0,5, kepemilikan kamar mandi 0,1, jumlah penghuni 0,1, pernah mendapat bantuan itu 0,15. Langkah selanjutnya ialah menentukan masing-masing kriteria apakah masuk cost atau benefit, dan dimana ditunjukkan dalam tabel 17 cost benefit, yang dimana tabel 17 menunjukkan di sini adalah benefit semua. Ya, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang berisi jumlah total bobot N per alternatif, yaitu kepala keluarga, yang ditunjukkan dari tabel 17.
tabel keputusan yang berisi data bobot N1 sampai N13 untuk tiap alternatif. Di dalam tabel 18 ialah tabel keputusan yang melakukan normalisasi bobot dari setiap kriteria berdasarkan cost atau benefit menjadi RIJ. Setelah itu mengalihkan menjadi RIJ dengan bobot presentasi kriteria W menjadi CN, dan selanjutnya menjumlahkan CN dan hasilkan VI, yaitu hasil normalisasi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan hasil akhir normalisasi. Itu adalah tabel 19, yang dimana dari 1 sampai 20 orang itu sudah memiliki hasil normalisasi. Nah, langkah terakhir ialah mengurutkan masing-masing kriteria berdasarkan urutan VI dari nilai tertinggi sampai yang terendah. Dalam tabel 20 ini adalah normalisasi akhir terurut mulai dari 0,9 sampai 0,575. Itu adalah VI yang terurut. Ya, sistem diimplementasikan dalam bentuk web dengan bahasa pemrograman JavaScript dan PHP. Sistem yang menggunakan database MySQL untuk penyimpanan data. Berikut ini adalah tampilan dari web sistem pendukung keputusan untuk pemilihan penerima dana bantuan perbaikan rumah. Ya, ini adalah tampilan input sistemnya. Ya, ini adalah gambar 3 yang dimana input dari gambar nomor 2 yang diberikan selanjutnya dikonversikan menjadi bobot dalam database yang selanjutnya diolah sistem yang menjadi gambar 3 ini, yaitu tampilan alternatif bobot serta tampilan akhir normalisasi yang berbentuk yang akan ditampilkan di ya, ini adalah gambar nomor 4 yang menunjukkan grafik dari total nilai kriteria, dan gambar nomor 5 menunjukkan grafik urutan dari nilai keputusan yang diambil dari nilai akhir normalisasi yaitu VI. Grafik nilai akhir normalisasi dapat digunakan untuk menentukan siapa yang lebih berhak menerima dana bantuan perbaikan rumah, yaitu semakin besar nilai akhir normalisasi, maka kepala keluarga tersebut semakin berhak untuk menerima bantuan. Ya, itu aja dari saya mewakili dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penampilan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.